Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sari, NIM 25264 dari kelas PTIK 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah jaringan komputer. Dengan soal, jelaskan dengan lengkap hardware jaringan komputer. Jelaskan dengan lengkap hardware jaringan komputer. Hardware jaringan komputer, yang pertama ada kabel. Kabel merupakan media transmisi data dalam jaringan komputer yang termasuk dalam media terarah atau guided transmission data. Hal ini karena arah ujung yang satu dengan ujung yang lain sudah jelas. Setiap jenis kabel yang digunakan dilengkapi dengan konektor dari kabel tersebut. Tidak semua jenis kabel dapat digunakan pada perangkat jaringan komputer. Ada beberapa jenis kabel yang dapat digunakan dan menjadi standar dalam penggunaannya untuk komunikasi dalam jaringan komputer. Setiap jenis komputer memiliki kemampuan dan spesifikasi berbeda. Ada 3 jenis kabel yang sering digunakan. Yang pertama, koaksial, yang kedua, twisted pair, yang ketiga, fiber optic. Koaksial. Ada 2 jenis tipe kabel koaksial. Yang pertama, thick koaksial dan thin koaksial. Thick koaksial mempunyai diameter yang lumayan besar, sedangkan thin koaksial memiliki diameter yang lebih kecil. Spesifikasi kabel koaksial yang pertama, 1 jenis kabel tembaga yang mengandung 3 lapisan pelindung untuk menghalangi gangguan. Yang kedua, interference dari luar akan diserap oleh konduktor luar dan dibumikan atau ground. Yang ketiga, jenis kabel ini mempunyai beberapa jenis berdasarkan jenis diameternya. Yang keempat, digunakan untuk frekuensi yang tinggi sampai 400 MHz dan dapat membawa data sampai ratusan Mbps atau megabyte pixel. Yang kelima, media ini sering digunakan untuk media antena TV. Yang keenam, kabel ini menggunakan konektor Bionet Node Connector atau BNC. Thick coaxial cable atau gemuk. Kabel koaksial ini dispesifikasikan berdasarkan standar IEEE 802.3/10-5, di mana kabel ini memiliki diameter rata-rata yaitu 12 mm. Kabel jenis ini biasa disebut dengan standar Ethernet atau bisa kita sebut dengan Thicknet, dan bisa juga kita sebut dengan yellow cable karena warnanya yang kuning. Pada kabel koaksial ini, jika digunakan dalam jaringan komputer, memiliki spesifikasi yaitu setiap ujung diterminasi dengan terminator 50 ohm. Maksimum 3 segmen. Setiap kartu jaringan memiliki pemancar tambahan. Setiap segmen maksimum berisi 100 perangkat jaringan. Maksimum panjang kabel per segmen adalah 1640 feet. Maksimum jarak antar segmen adalah 4920 feet. Setiap segmen harus diberi ground. Jarak maksimum antara tap atau pencabang dari kabel utama ke perangkat adalah 16 feet. Jarak minimum antara tap adalah 8 feet. Thin koaksial kabel atau kurus. Kabel koaksial jenis ini banyak dipergunakan di kalangan radio amatir, terutama untuk transceiver yang tidak memerlukan output daya yang besar. Jenis yang banyak yaitu RJ8 atau RG59 dengan impedansi 75 ohm. Jenis kabel televisi juga termasuk kabel koaksial dengan impedansi 75 ohm. Namun, untuk perangkat jaringan, kabel koaksial yang dipergunakan yaitu RG58 yang telah memenuhi standar IEEE 802.3/10-2, di mana diameter rata-rata yaitu 5 mm dan berwarna hitam. Setiap perangkat dihubungkan dengan BNC T-connector. Kabel jenis ini biasa dikenal dengan T-net.
Aturan pada tin koaksial yang pertama, setiap ujung kabel diberi terminator 50 ohm. Panjang maksimal kabel yaitu 606,8 feet per segmen. Setiap segmen maksimum terkoneksi 30 perangkat jaringan. Kartu jaringan cukup menggunakan transceiver yang onboard, tidak perlu tambahan transceiver. Maksimum ada 3 segmen, setiap segmen sebaiknya dilengkapi 1 ground. Panjang minimum antar T-konektor adalah 1,5 feet. Maksimum panjang kabel dalam satu segmen yaitu 1,818 feet. Setiap segmen maksimum mempunyai 30 perangkat yang terkoneksi. Kabel koaksial terdiri beberapa lapisan. Masing-masing lapisan memiliki peran yang berbeda dalam melindungi inti core. Lapisan pertama disebut dengan insulator, yang berfungsi untuk melindungi inti core dan mencegah terjadinya crosstalk. Pada lapisan berikutnya terdapat shield yang berperan untuk mencegah terjadinya gangguan elektromagnetik dari luar yang dapat mengganggu sinyal data dan mencegah terjadinya kebocoran sinyal. Shield ini memiliki 2 macam bentuk, yaitu bentuk anyaman kabel dan bentuk foil. Pada lapisan terakhir yaitu dengan sebutan jaket yang berperan untuk melindungi kabel dari kelembapan dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Twisted pair cable. Kabel UTP atau STP yang biasa digunakan adalah kabel yang terdiri dari 4 pasang kabel yang terpilin. Dari 8 buah kabel yang ada pada kabel ini, hanya 4 buah kabel saja yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Perangkat-perangkat lain yang berkenaan dengan penggunaan jenis kabel ini yaitu konektor RJ45 dan hub. Warna kabel UTP yaitu putih oranye-oranye, putih hijau-hijau, putih biru-biru, putih coklat-coklat. Tipe kabel UTP. UTP kategori 1 yaitu analog. Biasanya digunakan pada perangkat telepon. UTP kategori 2 bisa mencapai 1 Mbits. UTP atau STP kategori 3 16 Mbits data transfer. UTP atau STP kategori 4 20 Mbits data transfer. UTP atau STP kategori 5 bisa mencapai 100 Mbits data transfer atau 22 dB. UTP atau STP kategori 5 E-handset 1 GB Ethernet. UTP atau STP kategori 6 2,5 GB Ethernet. UTP atau STP kategori 7 GB Ethernet atau 20,8 GB. Pemberian kategori 1 sampai 7 merupakan kategori spesifikasi untuk masing-masing kabel tembaga dan juga untuk jack. Masing-masing merupakan seri revisi atas kualitas kabel, kualitas pembungkusan kabel, dan juga untuk kualitas bilitan masing-masing pasang kabel. Selain itu juga untuk menentukan besaran frekuensi yang bisa lewat pada selama kabel tersebut dan kualitas isolator sehingga mengurangi efek induksi antar kabel. Kabel twisted pair dibagi menjadi 2, yaitu shielded dan unshielded. STP tidak banyak digunakan karena mahal, sedangkan UTP lebih mendominasi penggunaannya. Kabel ini menggunakan konektor seri register jack atau RJ dan tergantung pada kategorinya. Untuk kategori 2 menggunakan RJ11, untuk kategori 5 menggunakan RJ45. Spesifikasi kabel ini yaitu harganya paling murah, mengandung 2 kabel tembaga, sesuai untuk jarak jauh, dapat membawa data pada kecepatan 64 kbps sampai 100 mbps. Dapat digunakan untuk membawa data dan suara yang biasanya digunakan pada telepon. Fiber optic kabel. Kabel yang memiliki inti serat kaca sebagai saluran untuk menyalurkan sinyal antar terminal sering dipakai sebagai saluran backbone karena kehandalannya yang tinggi dibandingkan dengan coaxial cable atau kabel UTP.
Kabel ini tidak terpengaruh oleh cuaca dan panas. Spesifikasinya, ukurannya sangat kecil, terbuat dari kaca atau plastik, mempunyai bandwidth dan kecepatan yang sangat tinggi, menggunakan cahaya untuk membawa data. Datanya tidak dapat terganggu oleh bunyi. Data yang sedang dihantarkan tidak dapat disabotase dari luar. Harga kabel dan interferensinya lebih mahal. Lebih tahan terhadap kebakaran dan kilat dan bahan kimia yang dapat merusaknya. Berdasarkan jumlah cahaya yang masuk pada core fiber optik dibagi menjadi dua. Yang pertama multimode, jumlah sumber lebih dari satu, menggunakan diameter core 50 mikron sampai 100 mikron. Single mode, jumlah sumber satu, menggunakan diameter core dengan ukuran 2 sampai 8 mikron. Ethernet card. Kartu jaringan Ethernet biasanya dibeli terpisah dengan komputer, kecuali network adapter yang sudah onboard. Kartu jaringan Ethernet model 10 base umumnya telah menyediakan koneksi untuk kabel koaksial atau kabel twisted pair. Jika didesain untuk kabel koaksial, maka konektornya BNC. Bila twisted pair, maka konektornya RJ45. Kecepatan operasional Ethernet card bervariasi dari 10 Mbps sampai 100 Mbps, tergantung pada standar protokol yang digunakan. Saat ini ada standar Fast Ethernet dan Gigabit Ethernet yang menawarkan kecepatan 1 Gbps atau 1000 Mbps. Hub and switch atau konsentrator adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari setiap workstation, server, atau perangkat lain. Hub and switch mempunyai banyak lubang port RJ45 yang dapat dipasang konektor RJ45 yang terhubung ke komputer. Beberapa jenis hub dapat dipasang bertingkat hingga 4 susun dan biasanya memiliki jumlah lubang 4BH, 8BH, 16BH, dan 24BH. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang bekerja di OSI layar 2. Switch berfungsi sebagai penyambung atau konsentrator dalam jaringan komputer. Switch mengenal dengan MC addressing. Switch juga digunakan sebagai repeater atau alat penguat sinyal. Routing berfungsi untuk pengalihan jalur koneksi jaringan LAN. Pada jaringan switch terjadinya distribusi paket data antara komputer dalam jaringan dan mampu untuk mengenali topologi jaringan komputer. Fungsi utama switch. Yang pertama, address learning. Switch dapat mendapatkan MAC address dari perangkat yang terkoneksi dengan dirinya. Yang kedua, meneruskan atau menyaring data frame atau forward atau filtering, yaitu suatu proses meneruskan frame dari salah satu port ke port yang menjadi tujuan tersebut. Yang ketiga, menghindari looping. Hub merupakan sebuah perangkat jaringan yang bekerja di OSI layar 1. Berfungsi sebagai penyambung. Hub tidak mengenal MAC addressing. Hub tidak mengatur alur jalannya data jaringan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya concentration dan lambatnya jaringan komputer. Fungsi hub yaitu memfasilitasikan penambahan atau pengurangan workstation, menambah jarak network, menyediakan atau memfasilitasi fleksibilitas dengan mendukung interface yang berbeda, menawarkan fitur yang full tolerance, memberikan manajemen yang tersentralisasi. Standalone hub merupakan produk tunggal yang memiliki sejumlah port untuk koneksi jaringan. Yang kedua, stackable hub. Beroperasi mirip dengan standalone hub, bedanya hub jenis ini dapat ditumpuk. Modular hub. Hub jenis ini dapat dibeli per modul. Tiap modul bertindak sebagai sebuah standalone hub dan biasanya memiliki 12 port untuk kabel UTP.
Repeater, fungsi utamanya yaitu memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari segmen kabelan, lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen yang lain. Penggunaan repeater antara dua segmen atau lebih segmen kabelan mengharuskan penggunaan protokol physical layer yang sama antara segmen kabel tersebut. Perangkat repeater harus ada dua alat, yaitu untuk menerima sinyal dan untuk menyeberangkan lagi sinyal, atau bisa juga sebagai penguat sinyal. Fungsi repeater yang pertama untuk mengcover daerah-daerah yang sinyalnya lemah dari server. Yang kedua, untuk memperjauh jangkauan sinyal dari server. Yang ketiga, untuk mempermudah akses sinyal Wi-Fi yang berasal dari server. Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Bridge mampu memisahkan sebagian dari trafik karena mengimplementasikan mekanisme frame filtering. Mekanisme ini umumnya sebagai store and forward. Bridge dapat digunakan untuk mengkoneksikan network yang menggunakan tipe kabel yang berbeda. Bridge dapat mengetahui alamat masing-masing komputer di masing-masing jaringan. Router merupakan sebuah perangkat jaringan yang bekerja pada OSI layer 3. Router berfungsi utama sebagai alat penghubung antar dua atau lebih jaringan komputer. Router mampu mengirimkan data atau informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang berbeda. Router mengetahui alamat masing-masing komputer di lingkungan masing-masing di jaringan lokal. Router dapat mengetahui seluruh jaringan komputer dengan melihat dari sisi jaringan mana yang paling sibuk. Modem atau modulator dan demodulator. Modulator berfungsi untuk melakukan proses menumpangkan data pada sinyal informasi ke sinyal pembawa. Pada proses ini, data dari komputer yang berbentuk sinyal digital akan dibentuk menjadi sinyal analog. Demodulator berfungsi sebagai proses untuk mendapatkan kembali data yang dikirim oleh pengirim pada proses ini. Data akan dipisahkan dari frekuensi tinggi dan data yang berupa sinyal analog. Jadi, modem adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk komunikasi dua arah yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Bisa juga diartikan sebagai perantara untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Access point adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan wireless pada jaringan komputer, atau dapat dikatakan bahwa access point sebagai perangkat jaringan yang berfungsi membuat jaringan komputer tanpa kabel. Access point merupakan perangkat yang mengubah media transmisi kabel fisik menjadi sinyal radio atau Wi-Fi. Pada awalnya, access point hanya berfungsi untuk mengubah media transmisi kabel fisik menjadi gelombang radio dan sebaliknya. Pada perkembangan access point, ditambahkan banyak fitur seperti routing, firewall, DHCP, server, dan lain sebagainya. Dilihat dari posisi peletakannya, access point dibagi menjadi indoor dan outdoor. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.